Terima kasih Tuhan, Kau ingatkan setiap kami Tuhan siang hari ini Yesus. Untuk kami selalu terhubung dengan Tuhan. Bapak ajari setiap kami Tuhan bahwa firman Tuhan itu berkuasa dalam kehidupan kami. Firman Tuhan sanggup mengubahkan setiap kami Tuhan. Dan firman Tuhan sanggup membawa kami pada kemenangan, dari kemenangan sampai kemenangan Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus, terima kasih Tuhan. Bapak aku berdoa Tuhan biar firman-Mu Tuhan, sebagaimana firman-Mu berbicara buat hamba-Mu Tuhan, firman-Mu juga berbicara buat setiap kami Tuhan. Menjadi pedoman kehidupan kami Tuhan, untuk kami boleh hidup berkemenangan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Happy Sunday semuanya, Freedom People. Welcome back, gitu ya. So, kita udah masuk di minggu ketiga di bulan Februari, dan 2 minggu ini kita sudah mendengar sermon yang begitu powerful dari Pastor Mike. Minggu pertama dia ngomong soal punya mindset iman, gitu ya, punya faith mindset, dan bagaimana menanti itu adalah bagian daripada iman, gitu ya. Menanti jawaban Tuhan itu adalah bagian daripada iman. Nah hari ini saya mau bahas satu hal yang cukup unik, gitu ya, di Alkitab cukup unik, yang Paulus tuangkan di dalam 1 Timotius 6 ayat 12 ya. 1 Timotius 6 ayat 12. Jangan gini. Fight the good fight of true faith. Berarti kalau ada good fight berarti ada bad fight, oke? Okay? Terus hold tightly to the eternal life to which God has called you. Nah, inilah fondasinya, the eternal life. Ya, kadang-kadang kita dalam hidup ini kita sibuk dengan hal-hal yang sementara dan kita lupa dengan hal-hal yang bersifat kekal, gitu ya. Which you have declared so well before many witnesses. Kita semua di sini, kita ini diciptakan Tuhan untuk mengerjakan ergonnya Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Setuju ya? Setuju. Nah, tadi kita ngomong soal ada good fight, berarti ada bad fight. Kira-kira bad fight itu apa sih? Apa itu kira-kira bad fight di dalam kehidupan ini, gitu ya. Tadi kalau kita bilang good fight itu adalah fight, maksudnya pertempuran, perperangan yang memiliki nilai-nilai kekekalan. Berarti bad fight itu yang gak punya nilai kekekalan. Benar gak begitu? Benar ya, begitu ya, kira-kira gitu ya. Nah, kalau kita baca, nanti boleh baca di rumah gitu ya, dari ayat 3 sampai 10 di 1 Timotius 6 ini, dia begini, kira-kira di dalam hidup ini, kalau kita jujur, apa sih yang dipeributkan di dunia ini? Cuman harta, tahta, kocok, gawat gitu ya. Ya kocok, harta, tahta dan wanita gitu yang dipeributkan hanya itu aja gitu. Yang saya mau tanya, apakah di antara harta, tahta dan wanita ataupun pria gitu, apakah memiliki nilai kekekalan? Anyone? Bahkan yang suami istri aja di surga nanti nggak ada suami istri gitu ya, maksudnya gitu ya. So, dijabarkan kira-kira di ayat 3 sampai 10, kira-kira gini. Bad fight itu adalah orang yang mencari-cari soal. Orang yang bersilat kata, yang dengki, yang cedera, yang fitnah, yang curiga, yang menimbulkan percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran. Yang mengira bahwa ibadah itu adalah sumber keuntungan, dan orang-orang yang cinta akan uang. Kita butuh uang, uangnya gak salah. Cinta akan uangnya yang salah, gitu ya. Dan semuanya itu di atas nama ibadah tuh. Wah, sekarang saya mau tanya, seandainya debat itu bisa memenangkan jiwa, kalau seandainya kita berdebat sama orang dan orang itu bisa dimenangkan, saya rasa udah banyak orang yang udah memenangkan, ya. Udah banyak orang yang akan terima Tuhan Yesus. But apparently, debat aja nggak akan memenangkan jiwa, ya. Sedangkan good fight itu dijabarkan di ayat 11, dia bilang apa? Keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Nah sekarang coba uji hati kita sendiri. Are we fighting the good fight or the bad fight? Which one are you fighting for hari-hari ini, gitu ya. Nah jujur nih, sebagai kaum Hawa, kaum perempuan gitu ya. Kaum perempuan kita jujur nih. Kalau kaum perempuan ini kita nih kalau marah, nih biar laki-laki pada tahu gitu maksudnya, ini kan kejujuran. Kita nih kaum perempuan kalau misalnya kita marah tentang A nih, tentang soal A. Kita marahnya tuh bisa merepet sampai ke Z.
itu perempuan. Loh, kenapa tepuk tangan? Memang begitu kan? Ya udah, maksudnya, well, you know, yeah, that is how women are wired gitu. Kita nih perempuan tuh ya kurang lebih otak kita berjalannya seperti itu gitu ya. Jadi kaum lelaki itu jangan heran gitu. Kalau kaum lelaki kan dia udah compartment 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kalau kaum perempuan ini dia konslet satu, tiba-tiba semua konslet di otaknya. Semua yang dari masa zaman bahala pun bisa dibawa. Yang laki-laki katakan, aduh, bukan amin ya. Aduh, like, well, ya. Yeah. The problem is, kayak saya udah pernah bilangin juga, bahwa life is not what happens, bukan apa yang terjadi di luar, but how we respond. Bagaimana kita meresponi kehidupan ini. Nah itu, kadang-kadang kita sebagai perempuan, kadang kita suka salah respon nih. Urusannya A, tiba-tiba sampai Z. You know, it's how we respond. Jadi pertempuran yang sesungguhnya, the true fight itu sebetulnya ada di dalam kita. It's internal. Ya kan, merespon ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab saya apa tanggung jawabnya Rangga? Kalau tanggung jawab saya dong, bagaimana saya mau meresponi, ya kan? Respon itu adalah tanggung jawab. Kita nggak bisa kontrol omongan orang, setuju? Tapi kita harus bisa kontrol bagaimana kita mau meresponi omongan orang, betul ya? Nah, jadi pertempurannya itu adalah untuk bagaimana caranya supaya kita bisa meresponi kehidupan dengan benar, ya, meresponi hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan ini dengan benar, gitu ya. Tapi jujur lagi nih, banyak jujurnya nih kayak hari ini saya. Karena yang di dalam ini gak kelihatan, kan gak kelihatan nih, hati kan gak kelihatan ya. Kadang-kadang kita lebih suka lash out permasalahan kita ke orang lain. Padahal kitanya yang lagi insecure nih, contoh. Saya yang lagi insecure, saya bisa cari gara-gara. Saya bisa yang, oh tes nih lagi ngomongin gue, ini begini sih dia lagi begini nih. Padahal urusannya siapa yang insecure? Gue sendiri kan. Tes gitu ya. Tes yang salah gitu ya. Ya. The true fight itu sebenarnya bagaimana kita bisa meresponi anything yang happen di dalam kehidupan ini. Ya. Bukan berarti itu ada masalah terus kita langsung jagoan, ya enggak gitu juga sih. Maksudnya waktu ada masalah dalam hidup ini saya percaya kadang-kadang ada amarah, ada air mata gitu ya, ada rasa kesel, ada rasa kecewa. But that's human. Tapi bagaimana kita bangkit dari situ, itu yang penting. Bagaimana akhirnya kita memilih untuk meresponi hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Itulah yang penting. Because we won't win outside if we cannot win inside. Kita gak bisa menang di luar sana kalau kita gak bisa memenangkan pertempuran yang ada di dalam hati kita sendiri, di dalam batin kita sendiri, gitu ya. Nah, untuk memenangkan peperangan ini, dari peperangan batin, gitu ya, peperangan batin ini, saya akan start dengan satu pertanyaan ini. Yang ikut akademi pasti tahu. Who is Jesus for you? Who is Jesus for you? Siapakah Yesus untuk Anda? Gitu ya. Di Matius 16, Tuhan baru sampai di Filipi, gitu ya. Terus dia bertanya sama murid-muridnya. Dia bilang, kata orang tuh bilang anak manusia, siapakah anak manusia itu? Dia bilang gitu. Siapa sih anak manusia itu? Terus murid-muridnya bilang, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang dia Elia, ada yang bilang dia Yeremia, ada yang bilang dia nabi-nabi lain lah. Kira-kira gitu. Terus Yesus bertanya lagi kepada murid-muridnya, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Who am I? Gitu ya, who am I? Maka jawab Simon Petrus, dia bilang ini, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Gitu ya. Bahasa Inggrisnya saya begini ya, Jesus replied, nah, Yesus menjawab dong, blessed are you, Simon son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. Jadi waktu Petrus bisa menjawab, waktu Simon menjawab Yesus, itu bukan karena dia punya knowledge, bukan karena dia tahu, karena dia pinter, atau cuma teori,
kamu ini Mesias. Tapi jawaban itu diwahyukan oleh Bapa. It's a spiritual revelation yang Tuhan kasih, gitu ya. Lalu Yesus berkata gini, and I tell you Peter, gitu ya. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Tadi Simon loh, karena engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. 2026 kita bicara soal build. Kalau di Matius 7 kayak waktu di bulan-bulan Januari kita ngomongnya, membangun jangan di atas pasir, tapi membangun harus di atas batu. And waktu Petrus terima spiritual revelation ini, Yesus janji apa sama dia, bilang, Peter, on this rock I will build my church. So Freedom Church, saya berdoa bahwa kita semua kita terima revelation dari Tuhan. Tuhan panggil kita untuk apa? Apa sih yang Tuhan mau kita kerjakan? Dan saya berdoa bahwa Freedom Church kita akan menjadi gereja yang gak cuma ngangetin kursi. Tapi kita akan menjadi gereja yang terus membangun, yang terus memenangkan jiwa. Amin. Jadi kita gak bisa hidup hanya berdasarkan dari apa yang kita udah tahu, apa yang kita udah pelajari, gitu ya, apa yang kita udah punya. Kadang-kadang gitu kan, alah gue udah punya, duit gue udah cukup banyak, bisa. Atau mungkin ada yang berpikir, gue udah ikut Bible School, gue udah cukup tahu, gue udah STH, MTH, segala TH ke belakang juga boleh, gitu. But that is not enough, itu gak cukup. Karena kita butuh, ya itu tadi, a revelation from God. Karena kalau enggak itu cuma jadi pengetahuan. Tanpa ada pengalaman mengalaminya bersama Tuhan. Itu cuma jadi teori di dalam kehidupan ini. Ada yang mau dipimpin oleh teori aja? Enggak kan, gitu ya. So we have to be a church that is built on revelation. Gitu ya. Kita harus punya deep relationship. Kita harus punya pengalaman jumpa sama Tuhan. We have to experience God. Jadi waktu Trisha sama Ayah kasih lagu-lagu itu, nggak usah khotbah kali ya, lagu-lagunya udah mewakili semua kok di situ gitu ya. Kayak lagunya udah pas banget gitu kayaknya gitu ya. Kita harus terhubung dengan Tuhan, betul Pak Yosua? Amin, ya kan? Because, kenapa sih gitu? Kenapa revelation itu penting? Because we cannot fight internal battles with physical weapons. But we need spiritual revelations. Kita nggak bisa tuh melawan internal peperangan yang di dalam ini pakai senjata. Ada yang bisa pakai pisau, ada yang bisa pakai ini, enggak kan? Kita butuh revelation untuk kita bisa memenangkan peperangan yang ada di dalam batin kita ini. Gitu. Efesus 6 ayat 12 berkata gini, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. For we do not wrestle against flesh and blood. Nah, tapi kadang-kadang itu tadi yang kita peributkan, kita malah ribut sama orang. Bukan malah maksudnya melawan roh-roh gitu ya. Roh-roh dengki, roh-roh perpecahan, roh-roh segala macam roh-roh yang ada di dunia ini gitu ya. Ada nggak roh jahat itu? Ada roh jahat itu gitu ya. Bukan berarti terus nggak ada roh jahat, ada roh jahat gitu. Tapi last week kita udah diingetin sama Pastor Mike. Dia bilang gini, bahwa kita ini anak-anak Allah gitu ya. 1 Timotius 4:4 berkata gini, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Keep that in mind. Roh yang kamu miliki di dalam kamu lebih besar daripada roh-roh jahat apapun di dunia ini.
You have the Holy Spirit in you. Kita punya Roh Kudus di dalam setiap kita. Jadi waktu kita mengerti ini, it becomes a powerful revelation buat kita gitu ya. Jadi kita jangan cuma sibuk ngelawan orang, sibuk bertengkar, sibuk adu-adu jago, sibuk yang gak penting di dalam kehidupan. Ya kan? Yang penting tuh kita harus tahu apa sih gitu. Apa yang harus kita ikat di dunia ini? Kutuk, sakit penyakit, dengki, ikat itu semua. Dan apa sih yang harus kita lepaskan? Melepaskan berkat, damai sejahtera, kasih, ya. Ada 2 kunci di Efesus 6 untuk memenangkan peperangan rohani di dalam kehidupan kita ini. Tuhan gak pernah bilang begini, hendaklah kamu kuat sendirian. Tapi Tuhan bilang, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Di minggu pertama Pastor Mike bilang, grace is divine ability. Ya, sebab kita semua butuh kasih karunia Tuhan. Kita nggak bisa menjalani hidup kita tanpa kasih karunia Tuhan. Ya, kita nggak akan pernah mampu menjalani kehidupan ini tanpa Tuhan. Dan yang kedua, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, waktu kita ngomong perlengkapan senjata Allah, itu bukan kayak OOTD. Ya, bukan OOTD, outfit of the day. Mesti gini, OOTD, hari ini saya cuma mau pakai bajunya doang aja. Besok saya mau pakai bootnya yang lain. Atau hari ini mungkin saya mau pakai jaket kekiniannya Pastor Mike misalnya gitu kan contohnya. Enggak begitu gitu ya. Perlengkapan senjata Allah itu adalah something yang kita harus choose untuk kita pakai setiap hari. Every day. Ya, every day. Dan dipakai lengkap. Ada nggak tentara yang keluar dia nggak pakai ini, nggak pakai ketopongnya? Enggak kan? Atau mungkin ada yang keluar, mungkin tentara mau keluar, dia mau perang, tapi terus dia nggak pakai sepatunya. Adakah? Perlengkapan senjata Allah ini bukan tentang kita yang kuat, tapi tentang Tuhan yang udah kuat. Dan Tuhan kasih itu buat kita pakai. Gitu ya. Jadi bukan soal kita yang kuat-kuatan, tapi karena Tuhan yang udah kuat, Tuhan kayak kasih baju itu loh ceritanya. Kalau yang suka nonton superhero tuh kan ada kostum-kostum yang ini ya, itu kayak baju supernya tuh dipakein ke kita. Kira-kira bayanginnya seperti itu, gitu ya. Nah, apa saja sih perlengkapan senjata Allah? Ini saya senang banget. Dulu saya kok ngajar ini sekolah minggu, sekarang ngajar sini, baik. Gitu ya. Efesus 6 ayat 13 sampai 14 ini. Sebab itu, ambillah sebagian. Enggak ya, seluruh, again. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, the belt of truth. Saya coba membandingkan dengan nanti yang setelah ini gitu ya, kok sama ya. Terus akhirnya saya cari-cari gitu. Belt of truth di sini tuh aletheia gitu bahasa aslinya gitu. Yang dalam bahasa aslinya mungkin lebih gampang kita cerna dengan kata kesungguhan. Gitu ya. Kesungguhan atau Tuhan tuh benar-benar gitu ya. God is really kira-kira gitu. Jadi God is really intentional. Tuhan itu sungguh-sungguh sama setiap kita gitu ya. Tuhan itu gak main-main. Yesaya 11 ayat 5 bilang gini, ia tidak akan menyimpang dari kesungguhannya, dari kebenarannya dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. So remember, God is always intentional, God is always faithful dengan setiap kita. That's number 1. Number 2. Dan berbaju sirahkan keadilan. Ya, kalau dalam bahasa Inggris dia begini, the breastplate of righteousness.
Nah ini beda nih kebenaran yang tadi di belt sama di ini. Kalau di righteousness ini dikayoshunai. Wow, sulit gitu ya. Ini berbaju zirahkan kebenaran gitu. Ini berbicara tentang karakternya Tuhan yang selalu benar. Karakter Tuhan yang membuat kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Jelas di 2 Korintus 5 ayat 21 dia bilang gini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. So remember, kita semua di sini, kalau kamu percaya Tuhan, kamu adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Ya. Yang ketiga, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kalau saya terjemahin ini, the feet of preparation. Uniknya, kata preparation ini di Alkitab itu cuma muncul satu kali ini aja. Satu kata ini hanya muncul di this one moment. Hetoimasia, dia bilang ini. Preparation. Last week juga Pastor Mike bilang, God wants to prepare you. Ya, Tuhan mau mempersiapkan kita. Dia mau mempersiapkan kita untuk kita memberitakan Injil, untuk kita memberitakan kabar baiknya gitu, untuk kita memberitakan kabar damainya Tuhan kemanapun kita melangkah. Ya, wherever we will go. Yang keempat, dalam segala hal pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. The shield of faith. Tuhan udah kasih iman itu kepada kita. But the question is, kita mau percaya atau enggak? Ya, kita mau believe atau enggak? Ibrani 11 ayat 1 yang kita talk about faith this month ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nomor 5, dan terimalah ketopong keselamatan, the helmet of salvation. Kenapa sih helm itu penting gitu ya? Ingat ya, the longest battle is in the mind. Siapa di sini yang suka naik motor nggak pakai helm? Jess, Jeff, Otes, emang bertobatlah kalian semua ya. Kalian kalau naik motor tuh Tuhan nggak suruh pakai baju zirah loh, tapi at least pakai helm gitu kan. Maksudnya supaya kalau jatuh tuh setengahnya mainnya tuh masih terjaga gitu kan ininya kepalanya. Penting. Berarti kan penting gitu, apa yang kita pikirkan itu penting gitu ya maksudnya. Aduh, hati-hati tuh ngana semua itu ya. Karena di pikiran inilah kita merasa insecure, di pikiran inilah kita merasa gak layak, di pikiran inilah kita merasa kita gak dikasihi. Oi, ingat, kamu itu udah ditebus, kamu itu udah diselamatkan. Kamu itu udah dikasih sampai mentok sama Tuhan. Kisah 4 ayat 12 begini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. So ingatlah, kita orang-orang yang sudah diselamatkan. If you believe in that one name, in the name of Jesus, kamu adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan yang terakhir, dan pedang roh, yaitu firman Allah, the sword of the Spirit. Ibrani 4 ayat 12 berkata gini, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita.
Jadi firman Tuhan, Alkitab itu untuk dibaca, untuk direnungkan. Firman Tuhan itu untuk dilakukan. Jangan cuma jadi slogan, jangan cuma jadi pajangan di dalam hidup ini. Jangan sampai Alkitab kita itu ternyata cuma ada di sisi ranjang, cuma jadi pajangan. Karena dengan firman Tuhan itulah kita bisa mampu berdiri. Karena seluruh janji Tuhan, seluruh kebenaran firman Tuhan, ya ada di dalam Alkitab itu. It's in that Bible, gitu ya. Dan seluruh perlengkapan senjata Allah ini, Tuhan udah kasih kepada kita secara gratis. Cuma-cuma, ya, cuma-cuma buat kita. Tapi Yesus yang bayar di kayu salib. So pilihannya ada di kita sekarang. Kamu mau pakai atau enggak? Will you wear it or not? Will you use it or not? Atau apakah kita cuma mau hidup berdasarkan logika kita aja? Atau apakah kita cuma mau hidup berdasarkan perasaan kita aja? What is the good fight? The good fight is a daily decision to trust who God is. Siapa itu Tuhan? More than your own feelings or logic. Kalau perempuan kita banyakkan feeling kita yang bermain. Kalau laki-laki kebanyakan logikanya yang bermain. But the good fight kita harus pilih, gitu ya. Sebuah keputusan yang setiap hari yang kita buat untuk kita ingat siapa itu Tuhan. Who is God? Makanya tadi saya tanya di awal, who is Jesus for you? Karena feelings kita itu nggak bisa dipercaya. Logika kita juga kadang-kadang salah. Jadi, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. When we talk about Build 2026, ada di video, tadi gak sempat diputar ya, tapi di video kita bilang, for this year, kita mau bangun kedewasaan rohani kita. We want to build our spiritual growth. Kita mau mature spiritually di dalam Tuhan. Di sini makanya dibilang, berdoalah, not only with your words, tapi berdoalah di dalam roh. Hari ini saya mau berdoa jika mungkin ada yang belum terima Tuhan Yesus. Mungkin ada yang masih ragu, mungkin ada yang masih bingung. Perlu nggak ya ikut Yesus gitu ya? Yang tadi saya bilang, hanya ada satu nama yang bisa menyelamatkan kita. Dan di dalam satu nama itu, di dalam satu nama Yesus itu, segala sakit penyakit tunduk, segala kutuk tunduk. Segala sesuatu yang ada namanya itu harus tunduk di bawah nama Yesus. Because dia punya nama yang paling kuat. Roma 10 ayat 9-10 bilang gini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Boleh saya undang kita semua bangkit berdiri. Ini bukan satu hal yang mungkin kita biasakan, yang kita biasa lakukan di Freedom. But I think this is good untuk kita mengingat kembali
pengakuan iman kita. When we talk about faith over feelings bulan ini, gitu ya. Boleh kita baca sama-sama pengakuan iman rasuli ini. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. There are so many times di dalam kehidupan kita, Roh Kudus itu hanya menjadi kayak sebuah komponen di dalam iman. Oh iya, aku percaya Roh Kudus, gitu ya. Aku percaya Roh Kudus. But there are times yang sebetulnya Roh Kudus itu dorman banget. Cuman oh ya udah, gue percaya Roh Kudus. Dalam benak kita oke, ada Roh Kudus. But kita nggak pernah aktifkan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, gitu ya. Roh Kudus waktu kita terima Tuhan, Roh Kudus itu automatically ada. Dia ada sama kita, dia hidup di dalam kita. But to activate Roh Kudus itu, kita harus mengalami overflow. Kita harus mengalami kepenuhan di dalam Roh Kudus itu. Buat apa sih dipenuhi? Buat apa sih kepenuhan Roh Kudus itu? Untuk activate semua karunia-karunia di dalam kehidupan kita. Untuk menjadikan kita maksimal, untuk menjadikan kita efektif. Last month waktu saya sempat ke Korea gitu, ikut prayer week. Dr. Yonggi Cho punya satu prayer statement yang cukup terkenal. Setiap hari dia akan berdoa gini, dia bilang, "Let's go, dear Holy Spirit. Let's go, dear Holy Spirit." Roh Kudus maunya diajak sama kita. Jangan berpikir, oh ya dia akan ikut aja. No, ask Him. Roh Kudus itu adalah seorang pribadi yang kita bisa ajak ngomong. Emang Roh Kudus gue mesti ngapain? Roh Kudus gue harus gimana? Roh Kudus bantu saya ini gimana? He wants to be involved in your life. Roh Kudus mau ikut serta di dalam hidup kita. Jadi jangan biarkan Roh Kudus itu cuman dorman, cuman oke, cuman sebuah konsep. But this is where pengalaman kita akan Tuhan. This is where kita terima revelation akan siapa itu Tuhan. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome in our lives. Oh, come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy
Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. The glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, your presence. Shanalamoya sananamo. Siang hari ini jika ada yang belum dibaptis oleh Roh Kudus dan mau dibaptis oleh Roh Kudus, just put your hand, taruh tanganmu di dada, and just ask, minta. Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I want you. Holy Spirit. Shikaboya shandaya lalabakaya rabaya shandaya lalabaya. Kurabakaya lalabaya lalaboya rashandaya lalabakaya shikiridia. Holy Spirit, Holy Spirit. Kuriabaya shanana maya sikianamo. Karena kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau, Roh Kudus. Roh Kudus. Oh. Kurabakaya lalabaya shanamaya. Come inside my heart, my life. Fill me, fill me, fill me with the Holy Spirit. Shalalanamo. Let us become more aware Of your presence, let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, your presence, your presence. Shanaboya, shananamaya, nanamaya. Shikaralaboya, shikiaralabaya, lalabaya, shanaya. Kiaralabaya, lalabaya, shikaralabaya, lalaboya, rabaya, shikiri. Kurabaya, lalaboya, lalabaya, shandaya, lalakaya, lalabaya, shikiri. Kurabakaya, lalaboya, rabaya, shikiara, bakaya, lalabaya, lalabaya, lalabaya. Kurabakaya, shikiri, lalaboya, shikiri. Kurabakaya, lalabaya, lalaboya, shandaya, lalala. Roh Kudus, Kau membantu kami berdoa, Tuhan. Kurabakaya, rabaya, shandaya, lalabakaya, lalabaya, 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 shandaya,
Bantu kami untuk berdoa waktu kami bahkan mungkin gak tahu bagaimana kami harus berdoa. Bapak, aku percaya Tuhan, Roh Kudus Kau membantu kami, Kau menolong kami, Kau menuntun kami, Kau menguatkan kami, Kau menghibur kami. Bapak, aku berdoa Tuhan, jika hari-hari ini Tuhan ada orang-orang yang mungkin bertanya-tanya di dalam kehidupan ini, Father, just reveal yourself to them. Kami mau Tuhan, kami mau menerima revelation tentang who God is buat kehidupan kami. Kami mau mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapak, kami buka hati kami Tuhan lebar-lebar untuk Tuhan beracara, untuk Tuhan berbicara di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa kami gak bisa mengandalkan perasaan kami. Kami gak bisa mengandalkan intuisi kami. Kami gak bisa mengandalkan logika kehidupan kami Tuhan. Tapi kami mau terus surrender sama Tuhan. Kami mau terus berserah sama Tuhan. Kuraya shandaya kaya rabu kuarabaya shikiri. Kurabakaya lalabaya shikiara bakata ya lalaboya shandaya. Sweet, sweet Spirit. Sweet, sweet Spirit. Shikaboya shandaya rabakata ya rabakata. Ini hati kami Tuhan. This is our heart, Lord Jesus. Dan kami tahu Tuhan, kami menerima kemenangan. Kami menerima kemenangan daripada Tuhan. Sefanya 3 ayat 17 berkata begini. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau di dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan, karena Kau ada sebagai pahlawan buat setiap kami. Karena Engkau ada Tuhan memberikan kemenangan buat setiap kami. Kemenangan di dalam finansial, kemenangan di dalam kesehatan, kemenangan di dalam hubungan Tuhan, kemenangan di dalam segala aspek kehidupan kami. Kami percaya kami adalah orang-orang yang menang karena Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan, untuk setiap hari kami memutuskan untuk kami mau pakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Kami mau Tuhan, kami mau pakai Tuhan ketopong keselamatan, ikat pinggang kesungguhan, sepatu kerelaan Tuhan, baju zirah kebenaran keadilan Tuhan Yesus, perisai iman dan pedang roh. Kami mau pakai firman Tuhan. Kami mau renungkan firman Tuhan, kami mau baca, kami mau merenungkan, kami mau lakukan firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu bukan cuma sebuah bacaan yang kami baca, tapi firman Tuhan, it is alive and active. Firman Tuhan itu hidup dan aktif di dalam kehidupan kami. Kami mau aktivasi Roh Kudus, kami mau aktivasi seluruh firman Tuhan dalam kehidupan kami. Thank you Lord Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan karena Kau pahlawan kami yang gagah berani. Thank you Lord. Di dalam nama-Mu kami berdoa.